Rasa sakit yang tiba-tiba menusuk tajam di perut kanan bawah, kondisi darurat yang membuat tubuh Anda mengirimkan sinyal bahaya tertinggi. Kita semua tahu nama musuh ini, radang usus buntu atau appendicitis. Namun, sebelum Anda panik mencari tahu apakah kemarin Anda tidak sengaja menelan biji jambu biji, hentikan. Mitos itu telah berusia puluhan tahun, tapi ilmu pengetahuan modern tahu persis siapa pelaku utamanya. Ini bukan tentang biji jambu yang polos. Ini tentang 3 jenis sampah internal yang jauh lebih licik, lebih umum, dan tanpa sadar sering kita biarkan menumpuk di dalam tubuh. Sebelum kita bongkar 3 fakta medis krusial ini, fakta yang harus Anda bagikan ke semua orang yang Anda sayangi, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena sejuta fakta tidak hanya menyampaikan berita, kami mengungkap kebenaran. Untuk memahami appendicitis, kita harus kenalan dengan usus buntu itu sendiri. Bayangkan ia adalah sebuah lorong kecil seperti kantong buta, sebuah cul-de-sac di ujung usus besar Anda. Karena strukturnya yang sempit dan buntu, ia adalah jebakan sempurna. Ketika mulut lorong ini tersumbat, bakteri di dalamnya berpesta, menyebabkan infeksi, pembengkakan, dan akhirnya rasa sakit yang tak tertahankan. Dan inilah 3 sumbatan utama yang paling sering kita temukan di meja operasi. Pelaku nomor 1 yang bertanggung jawab atas lebih dari 60% kasus appendicitis adalah sesuatu yang disebut fekalit, secara harfiah berarti batu kotoran. Ini adalah mitos yang harus dibantah. Biji jambu mungkin pernah ditemukan, tetapi fekalit adalah raja. Fekalit terbentuk ketika tinja yang seharusnya lewat malah masuk ke lorong usus buntu, mengering, dan mengeras menjadi seperti kerikil yang padat dan tajam. Mengapa ini terjadi? Terutama karena dehidrasi kronis atau gerakan usus yang lambat. Ketika Anda tidak minum cukup air atau jarang mengonsumsi serat larut, perjalanan kotoran Anda melambat, memberinya waktu untuk mengendap dan memblokir saluran kecil itu seperti sumbat beton di pipa pembuangan yang sempit. Bukan biji kecil, tetapi massa serat yang tidak tercerna dengan baik. Kita sering menganggap serat sebagai pahlawan pencernaan, namun ada jenis serat tertentu atau cara pengolahannya yang justru menjadi masalah. Contoh yang sering dicatat dalam literatur medis adalah kulit luar keras dari jagung, biji bunga matahari yang tidak sepenuhnya dihancurkan, atau bahkan gumpalan obat-obatan yang tidak larut. Biji jambu biji memang masuk dalam kategori ini, tapi ia hanyalah salah satu dari ratusan jenis residu tanaman yang berpotensi menjadi masalah. Masalahnya bukan pada ukurannya yang kecil, tapi pada sifatnya yang kaku dan tidak dapat dicerna, sehingga mudah tersangkut di lipatan kecil appendix. Ini adalah peringatan, pastikan Anda mengunyah makanan dengan baik. Proses mekanis di mulut adalah garis pertahanan pertama Anda. 2 penyebab terakhir ini adalah musuh internal yang sering luput dari perhatian. Pertama, hiperplasia limfoid. Usus buntu kaya akan jaringan limfoid, bagian dari sistem kekebalan tubuh Anda. Jika Anda sedang melawan infeksi usus atau infeksi virus seperti gastroenteritis, jaringan limfoid di sekitar usus buntu bisa membengkak drastis. Pembengkakan ini akan menutup lubang usus buntu, memicu sumbatan sempurna tanpa bantuan benda asing. Kedua, parasit. Ini mungkin terdengar seperti cerita horor dari masa lalu, tetapi di beberapa wilayah, cacing usus seperti cacing gelang, Ascaris lumbricoides, atau cacing kremi dapat masuk ke dalam lubang usus buntu dan secara fisik menyumbatnya. Parasit ini bukan hanya menumpang, mereka adalah sumbatan hidup yang mematikan. Jadi kesimpulannya, radang usus buntu hampir selalu dimulai dengan sumbatan. Namun pelakunya jarang sekali adalah biji jambu yang kita tuduh. Mereka adalah fekalit, sisa makanan keras yang tidak tercerna, atau pembengkakan internal akibat pertempuran kekebalan tubuh. Pencegahan terbaik bukanlah menghindari jambu biji, melainkan menjaga usus Anda tetap bahagia. Minum cukup air, mengonsumsi serat seimbang untuk mencegah fekalit terbentuk, dan segera tangani infeksi
infeksi usus agar jaringan limfoid tidak membengkak. Kesehatan adalah tentang pengetahuan. Jika Anda merasa fakta ini mencerahkan dan penting, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan like. Bagikan video ini ke grup keluarga dan teman Anda agar mitos biji jambu tidak lagi menghantui pikiran mereka. Ingat, usus buntu adalah musuh yang licik, tapi kita bisa mengalahkannya dengan informasi yang tepat. Sampai jumpa di episode Sejuta Fakta selanjutnya. Komen, mau kalau kamu setuju, dan jangan lupa subscribe.